Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Retno Harlani Andiati, guru kimia dari SMA Negeri Mbareng. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Masih semangat ya untuk mengikuti KBM hari ini ya? Masih. Untuk hari ini pertama-tama dimulai baca doa dulu ya, seperti biasa ya. Mohon untuk ketua kelas memulai berdoa terlebih dahulu. Dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya untuk kehadirannya anak-anak ya. Saya panggil satu-satu, mohon mengucapkan hadir ya. Mulai dari Ananda Hendi, hadir. Ananda Putri, hadir. Anggi, hadir. Audia, hadir. Ayu Sidney, hadir. Benaya, hadir. Dwi Ana, hadir. Erdita, hadir. Farel, hadir. Febri, hadir. Hani, Jesse, Jevin, Koirinisa, Marcelia. Setelah itu Nabila. Untuk berikutnya Bu Retno mau menanyakan untuk materi yang lalu. Masih ingat gak materi yang kemarin Bu Retno ajarkan pada pertemuan yang kemarin? Masih ingat ya? Oke. Kira-kira materi apa yang Bu Retno ajarkan? Konsep asam dan basa. Apa sih larutan asam itu? Ada yang masih mengingat atau mereview? Bisa mereview? Sifatnya bersifat apa kalau kita rasakan asam itu? Kalau kita rasakan dengan lidah, kemarin Bu Retno jelaskan. Kecut ya, bersifat masam. pH-nya bagaimana anak-anak? Di bawah 7. Oke. Untuk berikutnya, larutan basa. Ada yang ingat nggak dengan larutan basa? Oke, Audia. Memiliki sifat pahit, pH di atas 7 dan memiliki MOH. Oke, bagus. Jadi masih ingat ya dengan materi kita yang kemarin. Untuk hari ini, Bu Retno akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Mohon diperhatikan di layar ya anak-anak ya. Untuk tujuan yang pertama, yaitu memecahkan masalah yang dimunculkan terkait dengan larutan asam basa. Jadi nanti Bu Retno kasih permasalahan ya, yang berhubungan dengan larutan asam basa. Yang kedua, kita melakukan percobaan melalui kegiatan praktikum untuk membedakan larutan asam dan basa. Yang ketiga adalah mempresentasikan hasil praktikum larutan asam dan basa, berkolaborasi dengan siswa lain, kegiatan praktikum larutan asam basa, dan terlibat aktif dalam kegiatan praktikum. Ya, hari ini itu adalah tujuan pembelajaran kita ya anak-anak. Ada pertanyaan? Mungkin? Tidak ada ya? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan KBM hari ini, Bu Retno ingin memberikan kalian sebuah tes terlebih dahulu ya. Mohon dikerjakan dengan baik. Oke? Saya bagikan dulu ya. Waktunya nanti Bu Retno kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini.
Beli. Bercekok apa? Belum, Janaya? Yang belum siapa? Katangan? Oke. Hari ini Bu Retno ingin menunjukkan kalian sesuatu hal yang biasanya fenomena terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin kalian juga mengalaminya ya. Tolong diperhatikan videonya yang ada di layar. Bisa dilihat ya? Aduh, kerjaan numpuk gini. Mana besok deh, main lagi. Halo Presiden Landin, halo asam lambung. Ada terpisah. Kamu lagi ngapain? Biasa, lagi jagain asam lambung supaya gak rusak dinding lambung. Oh gitu. Hei asam lambung, kamu lagi sibuk gak? Enggak, kenapa emang? Main petak umpet yuk. Ayo. Jangan asam lambung. Nanti kamu harus nyari kortison keluar lambung. Kamu kan gak boleh keluar dari lambung. Biarin lah. Aku bosan di sini terus. Kali-kali pengen main keluar lambung. Kalau kamu maksa, aku mau pergi aja ah. Jangan Ustaz Landin. Nanti siapa yang jadiin perut aku dari negara sama asam lambung? Tahu ah. Aduh. Ayo mulai. Ayo. Aku hitung sampai 17,5 ya. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 17,5. Oh di lambung, kortisol tadi pergi ke arah mana? Ke atas. Kalau gitu, aku mau nyari dia ke atas. Ya nggak boleh, Pak. Kalau kamu keluar, kerongkongan bisa rusak. Nanti si bos bisa ngerasain sensasi panas di dadanya. Peduli apa? Oke, bisa tertawa ya habis apa dikasih soal. Nah, dari sini itu tadi video tentang apa anak-anak? Iya, Farel rupanya masih seneng ya lihat video tadi ya. Tentang asam lambung. Yang saya tanyakan, dari sekian anak di sini ada 25 anak ini. Kira-kira ada nggak yang punya yang menderita asam lambung atau sakit mah lah istilahnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu? Ada ya, iya termasuk Bu Retno ini juga salah satu penderita ya. Kira-kira siapa yang di sini merasakan seperti saya, yaitu menderita lambung, asam lambung ya? Kira-kira yang dirasakan itu apa? Coba angkat tangan anak-anak. Oke, Noval. Panas di dada. Biasanya kalau habis panas di dada itu karena kamu makan apa? Makan yang kecut-kecut. Berarti contohnya kayak gimana contohnya itu? Mangga gitu. Mangga gitu. Terus apa lagi yang biasanya dikonsumsi? Yang kecut. Jeruk gitu. Biasanya langsung naik ya, kayak gitu. Kayak gitu. Ada yang lain selain Noval yang punya mah? Coba angkat tangan. Ya, oh Yosi, oke. Gimana Yosi pengalamannya? Minumannya sama asam, sama dengan Noval ya berarti. Selain itu apa? Pedas-pedas gitu ya. Oke, berarti seperti Bu Retno ya. Kalau Bu Retno makan yang pedas-pedas sama yang asam-asam itu langsung itu perutnya nggak bisa diajak kerja sama. Oke, bagus. Terima kasih ya sudah
dikasih wacana atau pengalaman buat teman-teman yang menderita asam lambung itu harus hati-hati berarti ya. Oke, dari pengalaman teman-teman, terus dari video yang Bu Retno sampaikan, kira-kira ada ya nggak yang bisa merumuskan suatu masalah dari tujuan yang Bu Retno tadi sampaikan sama video yang Bu Retno tayangkan tadi? Kira-kira ada nggak yang bisa merumuskan suatu masalah? Yosi? Ada nggak yang bisa, selain Yosi nggak apa-apa. Minuman apa yang dapat meningkatkan asam lambung? Minuman apa yang dapat meningkatkan asam lambung? Minuman apa yang dapat meningkatkan asam lambung? Oke. Kalau tujuannya tadi kan Bu Retno menyebutkan beberapa larutan menguji asam basa. Kira-kira rumusan masalah yang tepat untuk kita pecahkan hari ini kira-kira apa ya anak-anak ya? Oke, Sonia. Larutan atau minuman apa saja yang dapat meningkatkan asam lambung? Oke, makanan dan minuman apa saja yang dapat meningkatkan asam lambung naik? Berarti nanti kita pasti tujuannya adalah mengetahui ya asam lambung itu naik karena minuman atau makanan apa saja. Dari rumusan masalah Sonia, bagus sekali ya. Kira-kira bisa ditarik hipotesis nggak? Oke, Anda. Larutan asam dapat meningkatkan asam lambung. Larutan asam dapat meningkatkan asam lambung. Berarti ini tadi dari permasalahan Yosia sama Noval, berarti dapat ditarik hipotesis yaitu larutan asam dapat meningkatkan asam lambung. Kira-kira larutan asam itu kamu kan belum tahu ya. Kemarin Bu Retno kan hanya menjelaskan tentang materi aja, asam, basa begitu. Gimana supaya tahu anak-anak larutan ini asam, larutan ini basa? Kira-kira ada yang sudah membaca nggak materi dari kemarin yang sudah saya sampaikan? Praktikum, oke ya. Memang hari ini adalah kita praktikum dan praktikum kita hari ini saya jelaskan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Untuk mengukur larutan asam, kita menggunakan indikator universal. Ya, di situ bisa dibaca bahwa indikator universal adalah campuran dari berbagai macam indikator untuk menunjukkan pH. Jadi nanti ini contohnya ya, Bu Retno tadi membawa, nanti kita lihat di situ bahwa nanti kita mengukur asam dan basa pakai indikator universal. Terus yang kedua yaitu seperti ini gambarnya ya anak-anak ya, indikator universal itu. Ya, jadi di situ ada suatu alat, di situ ada warna-warni alat. Jadi nanti itu yang digunakan untuk menguji asam dan basa. Berikutnya nanti kita pakai indikator alami ya. Indikator alami itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga bisa digunakan untuk mengetahui asam dan basa. Ya, contohnya ada beberapa bahan tanaman ya. Untuk indikator alami itu ada kubis merah, bunga sepatu, terus apalagi bunga mawar, bayam merah, kunyit dan geranium. Tapi hari ini yang kita uji yaitu kita menggunakan indikator bunga sepatu dan kunyit, dua saja ya. Bagaimana? Siap untuk menguji larutan yang Bu Retno bawa dan kita melakukan praktikum hari ini? Siap ya? Masih semangat ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya kita membuat kelompok. Kemarin kan pada pertemuan yang kemarin Bu Retno sudah bagi kelompoknya tuh ya. Jadi hari ini kelompoknya tetap seperti biasa. Saya minta anak-anak untuk membagi kelompok, satu kelompok isi 5 orang. Ya, silahkan untuk berkelompok, membentuk kelompok. Ya, silahkan. Bagikan LKPD anak-anak. Di situ nanti ada beberapa larutan yang harus kalian uji ya. Jadi sebelumnya saya bagikan LKPD supaya kalian tahu yang mana yang diuji. Satu anak 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bu Retno akan membacakan tentang langkah kerjanya ya anak-anak ya. Oke,
Perhatikan di layar. Situ. Nah, di situ ada beberapa alat dan bahan ya, Nana ya. Alatnya sudah kalian ambil, bahannya juga ada di sini. Jadi di depan ini sudah ada bahan-bahannya. Yang pertama pakai air cuka, air sabun, ya, sampo, larutan jeruk nipis, air mineral itu skip ya, karena hari ini kita tidak menguji air mineral, yogurt, Coca-Cola, Sprite, dan lain sebagainya itu. Nah, di sini kita pakai bunga sepatu dan kunyit ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita menguji pakai apa itu anak-anak? Indikator indikator alami pakai apa tadi? Kunyit sama bunga sepatu. Langkah pertama yaitu menumbuk indikator alami ya. Terus mencampur dengan 10 ml air. Terus amati pada warnanya yang diekstrak itu tadi ya. Misalkan pada kunyit warnanya apa begitu nggih. Terus masukkan larutan yang diuji sebanyak 10 tetes. Jadi 10 tetes dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu diuji dengan menggunakan indikator alami. Kunyit dulu boleh atau bunga sepatu dulu boleh. Nah, warna sebelum dan warna sesudah itu kalian tolong amati dan tulis pada tabel yang sudah ada di LK kalian masing-masing ya. Jadi Bu Retno sudah bagi LK-nya di situ. Yang selanjutnya yaitu pada prosedur yang kedua, kalian menguji dengan indikator universal. Jadi kamu tetap mengambil larutan tadi sebanyak 10 tetes, terus dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dicelupkan indikatornya. Setelah itu kamu amati, terus kamu cocokkan sama pada bungkus indikator tadi. Di situ ada ya indikatornya ya. Nah, di sini. Nah, nanti dicocokkan di situ kira-kira pH-nya berapa. Gitu ya, Nana ya. Terus kalian tulis untuk hasilnya di tabel yang sudah ada pada LK kalian masing-masing. Melalui prosedur kerja ini kira-kira ada pertanyaan anak-anak, sudah jelas untuk melakukan praktikum hari ini? Oke, silahkan dikerjakan dengan baik ya. Silahkan. Tolong kira. Tisunya tolong setiap di praktikum kalian sudah Bu Retno ajarkan dari lalu ya. Jadi setiap praktikum tolong dalam keadaan bersih ya. Oke, untuk ekstraknya sudah di itu ya, sudah bisa ditumbuk ya. Sudah, Bu. Yang ada di LK-nya masing-masing ya. Santan kara. Langsung metu kabeh. Ya, dimasukkan nggak apa-apa. Waktunya ditonton ya, Ren. Belum.
ya, sama dilihat waktunya ya. Santan, enggak usah, enggak perlu. Itu kan sudah larutan di sini. Jangan lupa kapurnya ya, kapurnya di depan itu ya. Rek, kapurnya ada di depan itu ya, kapur ya. Di situ kan ada larutan kapur kan ya. Nah, di situ. Kopi ya. Kopinya diambil ya di situ ya, white coffee-nya ini. Dibagi tugas ya, Rek. Cek cepet ya, Rek. Kurang guys. Kelompoknya Hendy ada berapa? Berapa mili gitu. Pakai gunting, Kira satu. Sama dilihat waktunya ya, anak-anak ya. Oke anak-anak, untuk hasilnya dan variabel-variabel yang sudah kalian uji ya. Kamu harus menentukan variabel-variabelnya ya. Iya anak-anak ya. Dicuci, dikembalikan ke boxnya, dikembalikan ke belakang lagi. Iya. Santai. Kunyit ya kuning, kan asam. Kasih ireng itu asam. Ya. Boleh dicuci lah, difoto, bagus. Oke, dilihat jamnya 9.25 sudah selesai ya, dicuci semua ya. Difoto, didokumentasikan itu pada ini. Sudah, berarti tinggal pH meter. Oh sudah, oke. Yang sudah selesai dibersihkan. Bunga sepatumu udah belum? Bunga kunyit sudah? Sudah difoto berarti ya? Terus habis itu pH meter sudah? Oke. Ada sebagian yang mencuci gitu ya, biar nanti kembali lagi. Ini dikembalikan ke tempatnya. Setelah itu ya, setelah itu minta tolong ditaruh di belakang semuanya.
Boxnya kalau sudah bersih, bahan-bahannya sama alatnya ditaruh kembali lagi ke belakang ya. Terus kembali dalam keadaan seperti semula. Bagaimana rasanya hari ini? Senang. Kita melakukan kegiatan Praktikum. untuk menyelesaikan permasalahan yang Retno tampilkan tadi. Ya, saya harap kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan berikutnya ya pastinya, yaitu kegiatan diskusi yang nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Anak-anak untuk kegiatan berikutnya yaitu mengisi refleksi yang Bu Retno share di Google Form ya. Tolong itu diisi. Nanti tujuannya yaitu untuk mengetahui kesan dan kesan kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini dan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yaitu kekurangan dan kelebihannya. Begitu ya, tolong diisi anak-anak. Ya, untuk selanjutnya yaitu doa penutup ya. Mohon untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa hari ini. Untuk mengakhiri kajian pada hari ini, mari kita berdoa meminta rahmat dan kepercayaan kami. Berdoa mulai. Oke, untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jamnya sudah habis dan bel istirahat, bisa meninggalkan ruangan ya anak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke. Oke, baik Bu, terima kasih atas sarannya. Oke, untuk penampilan hari ini dari siswa, saya mengomentari dari siswa itu sudah ikut pembelajaran dengan baik. Cuma ketika praktek itu ada siswa yang ketika jalan masih di just labnya itu ada yang dibedakan, nggak dibenihkan, nanti khawatirnya kena zatnya, nanti kena kena seragam. Baik, nanti mohon diinfokan juga agar dirapikan. Saya kira itu saja Bu, semuanya sudah berjalan dengan bagus kok pembelajarannya. Baik Pak, terima kasih atas sarannya Pak.